Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang saya hormati Bapak Fathul Khairi sebagai mentor di Pilot SMP Negeri 2 Bantar Kolam, kepada rekan-rekan P3K Kabupaten Pemalang yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan sempat sehingga kita dapat menjalankan seminar orientasi ini dengan baik. Tidak lupa pula marilah kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad, para keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaatnya di yang mulia akhir. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan hasil di pengenalan nilai dan etika bagi P3K di instansi Kabupaten Pemalang 2023. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Suhermanto. Saya dari SMP Negeri 1 Bantar Kolam, angkatan 18 yang tergabung si SMP Negeri 2 Bantar Kolam. Setelah mengikuti orientasi pengenalan nilai dan teknik yang beberapa waktu lalu, akhirnya di sini saya menyusun sebuah rencana kerja yang akan saya lakukan pada waktu-waktu yang akan datang. Rencana kerja yang telah saya susun, yang pertama yaitu menyajikan peta digital. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan metode talking stick. Yang ketiga, menggunakan PowerPoint dalam pendalaman materi. Yang keempat, membuat poster motivasi di kelas. Dan yang terakhir, membangun komunikasi dengan orang tua siswa untuk saling berdiskusi mengenai perkembangan siswa. 5 rencana kerja ini untuk waktu-waktu ke depan, dalam pelaksanaannya saya membuat 3 hal. Jadi untuk membuat peta digital dalam pembelajaran, yang pertama yang dibutuhkan yaitu perencanaan. Dalam perencanaan ini saya menyiapkan bahan, alat di sini berupa komputer dan softwarenya, dan hal ini nanti saya akan kolaborasi dengan Guru BK serta tujuan pembuatan peta digital. Yang kedua yaitu pelaksanaan pembuatan peta digital. Yang ketiga yaitu evaluasi. Jadi ada 3 tahapan dalam pembuatan peta digital. Untuk outputnya, setelah kita merencanakan, maka akan tersedianya bahan, alat, dan tujuan dalam pembuatan peta. Dalam pelaksanaan, outputnya nanti adalah tersedianya peta digital. Untuk evaluasi, outputnya yaitu peta yang tersedia itu sudah sesuai atau belum dengan tujuan pembuatan peta. Jadi antara tahapan yang ada seperti apa, kemudian outputnya seperti apa. Berikutnya, untuk perencanaan, di sini ada nilai-nilai yang terkandung nilai akhirnya, yaitu setelah tahap perencanaan ini dilaksanakan, maka saya dapat menghimpun atau mengumpulkan bahan pembuatan peta digital dari sumber terpercaya. Nah, contohnya itu diambil yang sumbernya. Nah, nilai-nilai yang terkandung yaitu akuntabel dan kolaboratifnya berkaitan dengan kerjasama dengan Guru BK. Untuk pelaksanaannya, nilai-nilai yang terkandung itu yaitu saya sudah mampu membuat peta digital. Di sini nilai yang terkandung yaitu kompeten. Yang ketiga, evaluasinya itu untuk nilai-nilainya saya sudah membuat peta digital itu untuk pembelajaran yang sesuai dengan
tujuan pembuatan peta tersebut. Untuk rencana yang kedua, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran metode stick talking stick. Sama dengan yang pertama, yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan yaitu menyediakan bahan dan metodenya. Pelaksanaan itu melaksanakan metode tersebut. Evaluasi yaitu mengevaluasi dari metode talking stick tersebut. Untuk perencanaan di sini tersedianya untuk outputnya ya, itu tersedianya materi. Jadi metode talking stick ini mengharuskan bahwa anak itu sudah memahami materi tersebut. Jadi di sini tersedianya materi yang sudah tersampaikan kepada anak dan bahan yang digunakan berupa stick atau tongkat. Terus yang kedua, pelaksanaan. Di sini untuk outputnya yaitu sudah terlaksananya metode talking stick tersebut. Untuk evaluasi, kelebihan dan kekurangan metode talking stick tersebut. Untuk nilai-nilainya, di sini saya sudah menyediakan bahan dan materi untuk talking tersebut. Berarti materinya harus dapat dipercaya. Jadi dari sumber-sumber yang terpercaya. Terus pertanyaannya, di sini saya sudah menerapkan atau belum metode talking stick tersebut. Untuk evaluasinya, saya memperoleh informasi mengenai kelebihan dan kekurangan dari metode talking stick yang telah saya laksanakan untuk pembelajaran pada materi tertentu tersebut. Untuk rencana yang ketiga, yaitu menggunakan dalam pendalaman materi. Ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi seperti saja. Yaitu perencanaan di sini saya menentukan bahan yang akan disampaikan kepada siswa. Terus pelaksanaan menyusun dan mempersiapkan materi ke dalam PPT yang menarik. Nah, mungkin di sini diberi gambar dan lain sebagainya. Evaluasi menampilkan materi yang sudah disediakan kepada siswa. Artinya di situ saya sudah menampilkan atau belum. Nah, kenapa saya menggunakan PowerPoint ini? Memang ini sudah lazim umum ya. Karena ini adalah salah satu variasi dalam menyampaikan materi. Karena pada materi IPS itu banyak materi bercerita. Kalau hanya bercerita tanpa anak bisa melihat hal-hal lain, biasanya akan cenderung menurun untuk motivasi belajarnya. Oke, saya lanjutkan. Untuk perencanaan, yaitu tersedianya materi yang sudah disediakan kepada siswa. Yang tersedianya materi yang nanti akan disampaikan kepada siswa. Untuk pelaksanaan, itu di sini penyusunan, maka outputnya itu tersedianya PowerPoint yang menurut saya itu menarik. Yang ketiga, evaluasi, output itu PPT itu dapat ditampilkan dengan baik. Terus untuk nilai-nilainya itu saya memperoleh materi sesuai dengan silabus. Jadi materi yang saya ambil itu sudah saya sesuaikan dengan silabus. Jadi materi itu menurut saya sudah terpercaya. Kan nilainya yang terkandung adalah akuntabel. Yang kedua, untuk pelaksanaannya, nilai yang terkandung di sini saya dapat menyajikan materi dengan PPT. Artinya tidak hanya dengan konvensional menulis di papan tulis. Dengan perkembangan zaman yang ada, saya mampu menampilkan PPT kepada siswa. Artinya ini saya bisa perkembangan zaman, jadi adaptif atau inovatif. Untuk evaluasi di sini, apakah materi yang saya sampaikan dengan PowerPoint itu sudah tersampaikan dengan baik atau tidak? Nah, nanti itu kalau dia berarti nanti kompeten atau berhasil. Untuk rencana yang berikutnya, membuat poster motivasi belajar di kelas. Perencanaan menyediakan bahan dan dalam pembuatan poster.
Terus mencari kalimat positif dan motivasi yang akan dibentuk. Pelaksanaan di sini saya rencananya akan berkolaborasi dengan guru seni budaya. Terus yang ketiga, evaluasi. Evaluasi di sini untuk memasang poster, apakah itu atau belum. Terus berikutnya, untuk perencanaan ini tersedianya bahan poster, menemukan dan menentukan kalimat yang akan digunakan. Untuk pelaksanaan, desain sudah terbentuk. Yang kedua, untuk mencetak poster ini berarti hasilnya nanti poster sudah tercetak. Evaluasi di sini, poster sudah terpasang dengan baik di tempat yang baik dan strategis. Untuk nilai-nilainya di sini sudah ada, ya, bisa dilihat. Untuk perencanaan mengambil nilai harmonis atau selaras. Untuk pelaksanaan saya mengambil nilai kolaboratif karena berkolaborasi dengan guru seni budaya. Untuk evaluasi saya mengambil nilai kolaboratif juga karena nanti dalam pemasangannya saya juga akan berkolaborasi dengan guru-guru yang lain supaya pemasangannya sesuai dengan tempat-tempat yang strategis. Dan yang terakhir, membangun komunikasi dengan orang tua siswa. Perencanaan di sini membuat siswa yang rencananya akan mendapatkan nilai terendah dalam IPS, nanti orang tuanya akan menghubungi. Yang kedua, pelaksanaan ini menghubungi orang tua. Kemudian untuk evaluasi ini ya. Untuk evaluasi, apakah orang tua itu sudah terhubungi atau belum? Oke. Outputnya untuk perencanaan nanti saya akan mendapatkan siswa dengan nilai rendah dan jarang mengikuti pelajaran IPS. Pelaksanaannya adanya komunikasi dengan untuk evaluasinya nanti apakah komunikasi itu sudah terjalin dengan baik atau tidak. Untuk nilainya di sini saya mengambil untuk perencanaan akuntabel ya. Menurut saya ini data sudah terpercaya. Untuk pelaksanaan berorientasi pada pelayanan karena ada komunikasi orang yang efek itu saya melihat perubahan positif pada siswa itu menurut saya masuknya dalam nilai harmonis atau betul. Oke, demikian tadi laporan hasil orientasi yang saya buat. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke. Kepada Ibu. Yang saya mau tanyakan Pak Harta, ya. tadi kan dipaparkan dengan bahwa siswa akan membuat peta digital gitu. Yeah. Yang saya mau tanyakan bagaimana cara siswa membuat peta digital? Apakah sudah ditentukan aplikasinya apa saja atau bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Ini langsung saja saya jawab. Dalam pembuatan peta itu ada 3, yang pertama dan pantograf dan digital. Karena perkembangan sekarang ini dalam era digital, maka digitalisasi dalam sekolah itu akan berusaha saya terapkan seperti itu. Nah, untuk pembuatannya dulu ada yang namanya ArcView, sekarang namanya GIS. GIS ini kemungkinan lebih besar dalam filenya, tetapi lebih mudah dalam penggunaannya. Nanti anak-anak akan dibawa ke lab komputer yang nanti akan berkolaborasi dengan guru TK sebagai salah satu yang mengetahui lebih banyak tentang lab. Di situ nanti anak-anak akan diajarkan cara atau dikenalkan, bukan diajarkan ya, dikenalkan cara menggunakan GIS tersebut. Walaupun tidak sampai ahli, tapi setidaknya nanti anak-anak bisa mengetahui tentang GIS tersebut. Menurut saya seperti itu. Jadi anak-anak membuatnya itu dibawa ke lab seperti itu. Nanti menggunakan aplikasi yang namanya GIS, Geografi Informasi System, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, tidak ada, hanya memberi kekuatan ya, jadi ini bisa jadi adopsi untuk sekolah lain. Jadi ada istilah talking stick ya. Ya, talking stick ya. Kemudian tadi ada poster motivator dan terakhir itu membangun komunikasi dengan wali ya. Ini membangun komunikasi dengan wali seperti bagaimana? Untuk membangun komunikasi dengan wali murid itu kita nanti
akan menentukan dulu siswa-siswa yang mempunyai nilai terendah dalam kelas yang saya ajar dan jarang masuk. Nanti bisa menggunakan WhatsApp Messenger, berkomunikasi dengan orang tua, atau kita bisa langsung ke rumah, kita menyampaikan dengan baik bahwa kondisi anak yang terjadi di sekolah itu seperti ini. Apakah itu sudah sesuai dengan apa yang ada di rumah atau bagaimana? Apakah ada problem sehingga anak mengalami penurunan nilai atau nilainya rendah di kelas atau bahkan jarang masuk ke sekolah? Jadi nanti dalam menangani masalah itu kita sudah tahu dasar dari permasalahan tersebut. Oke, terima kasih. Itu saja pemaparan hasil orientasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.